Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan Ustadz Salim. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Masih sama dalam pelajaran biologi kelas 10. Sebelum kita memulai pelajaran pada sesi kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak sekalian, keanekaragaman hayati di Indonesia. Bisa diperhatikan, Indonesia itu terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dengan demikian, Indonesia terletak di daerah beriklim tropis dan dilewati oleh garis khatulistiwa. Tentu saja anak-anakku sekalian pastinya sudah pernah mempelajari ini di SD. Selanjutnya, Indonesia dikenal dengan sebutan Mega Diversity Country. Selain Brazil dan Zaire, kenapa? Karena mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dengan keunikan tersendiri. Untuk itu kita harus bangga tinggal di Indonesia. Alfred Russel Wallace dan Weber, ilmuwan yang membagi wilayah persebaran hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia menjadi 3 kelompok atau zona yang berbeda. Itu sudah ada fotonya ya. Max Weber sama Russel Wallace. Selanjutnya, 3 zona persebaran makhluk hidup di Indonesia yaitu ada orientalis, biasanya di Asia. Yang kedua ada peralian, yang ketiga ada australis. Faktor penyebab biodiversitas di Indonesia yaitu jadi Indonesia merupakan negara kepulauan di mana setiap pulau memiliki keadaan alam yang berbeda-beda. Faktor penyebab biodiversitas Indonesia yang lain, jadi banyak pulau yang tersebar di Nusantara itu terisolasi beribu-ribu tahun sehingga tingkat endemisnya tinggi. Jadi di Indonesia itu adalah negara kepulauan. Banyak sekali pulau-pulau itu yang belum terjamah oleh manusia atau bahkan ilmuwan sehingga belum bisa diketahui persebarannya yang ada di pulau tersebut. Sehingga masih seolah terisolasi karena belum pernah dikunjungi oleh manusia lain, pemerintah ataupun ilmuwan. Seperti itu. Setiap zona geografi memiliki karakter yang berbeda-beda dan wilayah laut yang luas dengan biodiversitas yang spesifik. Itu adalah faktor penyebab biodiversitas di Indonesia. Apa hewan-hewan khas pada zona orientalis? Jadi zona tadi kan sudah ada 3 ya. Orientalis, peralian, dan australis. Diingat-ingat ya. Apa hewan khas pada zona orientalis? Nah, ini sudah ada gambar-gambarnya ya. Badak Jawa atau Rhinoceros sondaicus. Harimau Jawa. Ada harimau Sumatera. Nah, hewan-hewan ini di Indonesia sebenarnya harus dijaga bersama-sama. Bahkan sekarang sudah hampir punah karena kalau yang badak itu biasanya dibunuh untuk diambil gadingnya. Kalau yang harimau ini
biasanya dibunuh, dijadikan pajangan, atau kulitnya yang diambil dijadikan pajangan. Padahal mereka ini adalah hewan yang hampir punah, seharusnya dilestarikan. Ada orangutan, ada bekantan, ada tarsius, dan loris hantu. Nah, ini adalah hewan-hewan pada zona orientalis. Lalu hewan pada zona peralihan seperti apa? Nah, ini ada komodo, ada burung maleo, ada babi rusa, ada anoa bubalus. Lalu hewan-hewan khas zona australis apa? Nah, ini biasanya sih terletak di daerah Papua ini. Nah, ada burung cendrawasih, daerah timur yang dekat dengan Australia. Ada burung kasuari, ada kakak tua raja. Hewan-hewan khas pada zona australis yang lain yaitu ada burung nuri, ada kanguru pohon, ada kuskus, dan ada walabi. Penyebaran flora di Indonesia orientalis. Flora di zona orientalis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki berbagai jenis tumbuhan kayu yang berharga. Misalnya jati. Jadi Indonesia itu terkenal khas dengan kayu terbaiknya yaitu jati, meranti, keruing, mahoni, dan sejenisnya. Selalu hijau sepanjang tahun dan bersifat heterogen. Flora di zona peralihan ada longusei, ada Govasa gupasa, ada eboni, ada anggrek serat, ada cempaka hutan kasar, ada lontar, ada ajan kelincung, ada cendana, ada cengkeh, dan ada ampubu. Nilai manfaat keanekaragaman hayati. Ada nilai konsumtif. Apa itu nilai konsumtif? Yaitu memberikan manusia sumber daya untuk mencukupi kebutuhan pangan. Contoh padi, jagung, ayam. Contoh perumahan, contoh kayu jati, meranti. Dan kesehatan, contoh kunyit, jahe, temulawak. Ada nilai ekonomi atau dapat diperjualbelikan atau dihargai dengan uang, contoh rotan dan kayu jati diproduksi lalu diekspor untuk bahan furnitur. Kopi dan karet menjadi bahan komoditas ekspor yang penting di pasar dunia. Kayu gaharu untuk bahan wewangian yang mahal. Jadi di Indonesia itu punya salah satu pohon termahal yang namanya adalah gaharu. Nah, itu salah satu pohon termahal di dunia yang ada banyak di Indonesia, kebanyakan di daerah pegunungan dan daerah timur seperti Papua. Ada nilai biologis dibutuhkan sebagai penunjang kehidupan bagi makhluk hidup terutama manusia. Contoh tumbuhan penghasil oksigen untuk pemanfaatan makhluk hidup, pernafasan makhluk hidup. Nilai ekologis memiliki peranan dalam mempertahankan kelestarian ekosistem. Contoh, keberadaan terumbu karang mendukung keberlangsungan hidup ikan dan hewan air. Nilai estetika dapat memenuhi kebutuhan batin, mental, spiritual yang dapat menambah kebahagiaan manusia. Contoh, taman laut dengan keindahan terumbu karang sebagai tempat wisata. Keanekaragaman hayati sebagai sumber sandang dan papan ya. Jadi ketika kita membuat suatu rumah yang asalnya yaitu
dari kayu, mebel dari kayu. Nah, itu berarti keanekaragaman hayati yang bisa kita jadikan sumber sandang dan papan. Baju kita mungkin ada yang dari sutra. Nah, itu juga dari flora fauna ya. Ada kapas, rami, yute, kenaf, abaca, dan acave serta ulat sutra potensial sebagai bahan sandang. Sebagai sumber pangan, perumahan, dan kesehatan. Banyak ya kalau pangan ya. Ada karbohidrat, ada sumber protein, ada sumber lemak, ada sumber vitamin, ada sumber mineral. Karbohidrat itu dari padi, jagung, singkong, kentang, dan lain-lain. Sumber protein ada kedelai, ikan, daging. Sumber lemak, ikan bisa, daging, telur, kelapa, alpukat. Sumber vitamin, buah-buahan, sayuran. Sumber mineral, sayuran, terus air mineral. Sumber pendapatan atau devisa. Bahan baku industri kerajinan yaitu kayu dan rotan serta karet. Bahan baku industri kosmetik, ada kayu cendana, juga rumput laut. Sebagai sumber plasma nutfah, misalnya di hutan masih terdapat tumbuhan dan hewan yang mempunyai sifat unggul. Karena itu, hutan dikatakan sebagai sumber plasma nutfah atau sumber gen. Manfaat ekologi, selain berfungsi untuk menunjang kehidupan manusia, keanekaragaman hayati memiliki peranan dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Sebelum Ustadz Salim melanjutkan, mohon diperhatikan agar mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir, karena nanti di tengah-tengah atau di akhir akan ada tugas dari Ustadz Salim ya. Manfaat keilmuan keanekaragaman hayati merupakan lahan penelitian dan pengembangan ilmu yang sangat berguna untuk kehidupan manusia. Manfaat keindahan bermacam-macam tumbuhan dan hewan dapat memperindah lingkungan. Sumber daya hayati sebagai sumber obat dan kosmetik. Nah, Indonesia memiliki 940 jenis tanaman obat. Wow, banyak sekali. Tetapi hanya 120 jenis yang masuk dalam materai medika Indonesia. Masyarakat Pulau Lombok mengenal 19 jenis tumbuhan sebagai obat kontrasepsi. Jenis tersebut antara lain bule, sentol, laos, turi, temulawak. Kalau yang sering kita kenal mungkin untuk menghaluskan kulit atau membuat kulit menjadi sehat itu yaitu kunyit, biasanya kalau di Jawa itu. Dapat menjaga kestabilan iklim global, yaitu mempertahankan suhu dan kelembaban udara. Nilai sosial atau budaya, keanekaragaman hayati dapat dikembangkan sebagai tempat rekreasi atau pariwisata, di samping untuk mempertahankan tradisi. Konservasi keanekaragaman hayati. Pelestarian in situ, melakukan perlindungan terhadap tumbuhan dan hewan agar dapat hidup sesuai dengan habitat aslinya. Contohnya, pelestarian komodo di Pulau Komodo, badak Jawa di ujung kulon, dan bangkai atau bunga bangkai Rafflesia arnoldi di Bengkulu. Pelestarian ex situ adalah melakukan perlindungan dan pemeliharaan hewan dan tumbuhan di luar habitat aslinya, antara lain dengan cara membuat kebun botani, yaitu kebun yang mengoleksi berbagai jenis tumbuhan yang hidup serta seperti Kebun Raya Bogor. Kebun koleksi, yaitu kebun yang berisi berbagai jenis tumbuhan yang akan dikembangkan dan dipertahankan dalam bentuk hidup, seperti koleksi kelapa di Boni-Boni. Baik, sampai di sini dulu pelajaran kita biologi pada sesi kali ini. Tugasnya yaitu membuat rangkuman tentang materi pada sesi kali ini. Tidak usah dikumpulkan rangkumannya,
tapi dipelajari saja rangkuman materi ketiga ini dengan materi kedua kemarin dan materi pertama agar dipelajari, karena minggu depan kita akan ulangan harian secara online. Nanti bentuk ulangannya akan di-share oleh wali kelas masing-masing, linknya nanti menjawabnya langsung dari HP. Jadi satu soal akan diberi waktu 5 detik untuk menjawab, jadi tidak bisa lagi membuka catatan. Untuk itu harus betul-betul dipelajari catatannya yang pertama, kedua, dan yang ketiga ini agar bisa menjawab dengan sempurna. Baik, itu saja materi yang pelajaran pada hari ini, pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komentar di channel ini. Nanti akan ada sesi di mana Ustadz Salim akan menjawab semua komentar, tentu saja yang berhubungan dengan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.